Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya Sabit Aulia Rahman dari kelas 3 MD3A Fakultas Dakwah dan Prodi Manajemen Dakwah akan menjelaskan secara singkat tentang pembahasan yaitu takdim dan takhir. Baik. Penjelasan tentang takdim dan takhir pada saat ini yaitu yang akan saya jelaskan adalah saya akan membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah pengertian tentang takdim dan takhir itu. Yang kedua adalah contoh dan sebab-sebab atau proses terjadinya takdim dan takhir di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah tujuan dan kesimpulan dari takdim dan takhir tersebut. Baik, mari kita lanjutkan. Baik, kita akan berpindah kepada pengertian takdim dan takhir. Takdim dan takhir adalah 2 bentuk kata masdar yang saling melengkapi, yang dimana takdim dan takhir ini berasal dari wazan fa'ala yang ditambahkan dengan tasydid, yang seperti contohnya dalam bahasa Arab adalah qaddama, yuqaddimu, dan taqdiman. Yang demikian arti daripada kata tersebut adalah mendahului dan juga memprioritaskan. Sedangkan takhir adalah sebuah kata dari bahasa Arab yaitu akhara, yang berarti mengakhirkan atau menangguhkan. Yang dimana secara etimologis jika kita mengambil kesimpulan, takdim adalah lawan dari takhir. Di mana takdim tersebut adalah yang berarti mendahulukan, sedangkan takhir adalah mengakhirkan atau menangguhkan. Baik, adapun pendapat menurut Imam Az-Zarkashi, beliau berpendapat bahwa takdim ialah mendahulukan kosakata yang terdapat pada akhir kalimat, seperti maf'ul ataupun objek. Lalu takhir ialah menempatkan sebuah kosakata yang terdapat pada awal kalimat. Begitu juga bisa juga disebut dengan fa'il atau subjek. Baik, kita akan berpindah kepada contoh dan sebab-sebab proses terjadinya takdim dan takhir di dalam surat Al-Quran. Nah, sebagaimana kita tahu terdapat banyak contoh-contoh takdim dan takhir di dalam Al-Quran, maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya untuk memberikan 2 contoh saja yang saya harapkan di dalam kedua contoh ini dapat kita mengerti menurut apa arti definisi dari takdim dan takhir di dalam Al-Quran. Baik, contoh yang pertama adalah untuk pengkhususan makna atau urgensi, di mana contoh ini terdapat pada surah Al-Fatihah ayat ke-6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dimana kata iyyaka di sini adalah sebuah objek, begitu juga dengan wa iyyaka sebagai objek juga, dan na'budu dan nasta'in di sini sebagai subjek. Sebagaimana yang kita tahu sebelumnya, yaitu takdim adalah menempatkan atau mendahulukan sebuah kosakata yang terdapat pada akhir kalimat. Berarti di sini na'budu nasta'in dan na'budu di sini adalah sebuah takdim, dan wa iyyaka dan wa iyyaka di sini adalah sebuah takhir. Lalu contoh yang kedua adalah untuk keindahan nada susunan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Haqqah ayat 30 sampai dengan 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Khudhuhu fagulluh thumma al-jahimu sulluh thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluquh. Yang dimana proses terjadinya takdim dan takhir pada ayat ketiga ayat tersebut adalah yaitu pada ayat kedua, yaitu yang berbunyi thumma al-jahimu sulluh. Jadi al-jahim di sini sebagai takhir dan suluh di situ sebagai takdim. Lalu pada ayat selanjutnya adalah thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an, itu sebagai takhir. Lalu fasluquh di situ sebagai takdimnya. Baik, setelah saya sudah menjelaskan secara singkat tentang pengertian takdim dan contoh sebab atau proses terjadinya takdim
yang terdapat di dalam Al-Quran, maka saya akan memberikan kesimpulan atau tujuan dari takdim dan takhir tersebut. Jadi takdim dan takhir adalah mendahulukan atau mengakhirkan suatu ayat atau lafaz yang bertujuan untuk mengungkapkan kekhususan atau kemuliaan ayat atau lafaz tersebut yang sesuai dengan maksud dan tujuannya sendiri. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang dapat saya sampaikan barusan menjadi manfaat bagi diri saya sendiri ataupun bagi teman-teman semua. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.